pasti tuh ada sosok yang sama. Berapa kali tuh aku ngeliat itu, dia tertarik atau mungkin nggak dia masuk? Ya mungkin aja aku dari tadi duduk bolak-balik ini energinya beda. Jadi boneka yang kosong sama boneka yang memang berisi itu beda rasanya. Gitu ya? Ya nggak tahu sih, kalau gue sih begitu ya, nggak tahu lo gimana. Iya kan? Nggak tahu yang lain. Ini tim gimana nih? Kayak Awalnya sih memang enggak ya, tapi nggak tahu karena mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena perawakannya kan dia serem gitu kali ya? enggak cantik. Cantik ya? Oh cantik. Sabrina mah cantik, saya Cantik sisinya. katanya cantik. Oh berarti ada isinya. Ada. Oke. Ada. Ini fix confirm. Dari tadi duduk di sini yang gitu ya. Gitu ya. Aduh. Gitu. Oke. Ini nginepin di rumah paroki aja, Bah. Boleh. Terus, ada tips nggak sih kalau misalnya ada teman-teman yang nggak sengaja beli barang terus tiba-tiba sampai rumah diteror gitu, bener-bener mengganggu sampai barang bekas atau barang baru? barang bekas, antik gitu, Itu mesti dinetralisir sih. gitu. Mesti dinetralisir. Tapi yang pertama ini tips-tips yang solusi yang paling sederhana ya. Benda-benda langka yang pernah dibeli ataupun yang antik gitu ya. Kalau bisa jangan langsung setelah beli jangan ditaruh di dalam ruangan langsung. Taruh di luar dulu di teras. Kurang lebih minimal seminggu itu dia harus disinari sinar matahari. Oh, itu yang paling mudah ya. Paling dicatat. paling sederhana. Catat. Oke. Jadi ketika beli benda antik jangan langsung dibawa masuk ke dalam rumah, taruh di teras rumah. Kalau bisa di bawah dipanasin kalau matahari itu. Ya kalau malam taruh di depan teras. Ya cerita yang kemarin waktu syuting Mata Batin itu kan di rumah itu. Kamu mengingatkan. Oh iya. Itu gimana tuh jadi? Pengalaman syuting. Boleh titip Iya. nggak besok kalau cari lokasi gitu. Itu. Itu banyak foto juga kan? Itu rumahnya Bu Windu. Ini nggak apa-apa ya featuring. Rumahnya Bu Windu itu kebetulan isinya barang antik semua. Dari ujung ke ujung itu dari benda-bendanya tuh ada yang dari Irian, ada yang dari mana. Bahkan di gudang belakangnya tuh aku lihat atas ada bukan patung, binatang yang dikeraskan, beruang. Di air keraskan, terusnya macan. Iya. Terusnya juga ada tombak, ada kerisnya tuh udah balik belum ya? Waktu kejadian itu hilang loh. Itu bayangkan aku duduk pas di hotspotnya yang aduh mati. Dialog udah hafal semua. Wah, udah hafal. Keluar dari ruangan tuh hafal. Pas plek duduk di situ, bleng semuanya. Kenapa sih konnya? Karena ketika duduk itu benar-benar gerbang posisi dua energi yang ekstrim. Yang satu energi dari pusaka atau benda-benda antik yang di dalam rumah itu. Yang kedua bentrokan dengan energi kiriman dari luar. Waduh. Jadi ada yang kirim dari luar, kompetitor dari si pemilik rumah itu. Ada soal tanah lah, properti atau apa gitu karena mereka sendiri. Nah, energi antik yang ada di rumah, makhluk astral ataupun penunggunya, pusakanya bilang bantuin kami untuk menghalau yang luar ini. Nah, Gimana bantuin kami? Orang ini lagi mau kerja, aduh itu yang gitu ya, itu dan itu lebih dari satu ya, banget. Itu adalah resiko kami ya yang peka. Iya fokus, tapi buktinya waktu yang di rumah sakit kan cuma take one shot. Itu bukannya karena aku nggak hafal dialog, itu kan resiko kan. Iya kadang-kadang bentrok energi juga kali ya. Iya, jadi susah ngejabarinnya soalnya emang nggak bisa dikasih lihat, cuman rasanya. bentrok energi itu gimana sih, Mbak? Ya kalau energi, maksudnya energi yang baik dan baik juga ketemu kadang kan nggak cocok nih kan. Orang kenalan dulu sama dengan kayak manusia-manusia, kita kan nggak langsung hey gitu akrab. Kan pasti ya namanya orang kenalan butuh waktu, butuh proses. Jadi sama kayak deket PDKT ya kan, buat jomblo-jomblo di luar sana nggak bisa langsung agresif. Nah sekarang kan tadi udah ditanya nih sama Sarah sama Sabrina, sekarang gantiannya yang mau tanya sama Sarah.
Diajeng, aku sih manggilnya Diajeng Sarah ya, karena aku pertama kali ngeliat Sarah ini, jujur nih ya, kita di Semarang ya, Semarang. Aku ngeliat dia tidak dalam pakai baju kaos atau apa, aku ngeliat dia tuh dalam versi kehidupan dia di masa lalu yang pakai bajunya tuh yang kemben gitulah sama selendang gitu. Ih, kayak gue kenal nih sama nih orang gitu. Familiar nih kayaknya. Jadi reinkarnasinya dari Kediri dulu, kerajaan Kediri. That's why kayaknya kalau manggil Sarah Diajeng gitu. Nah, aku mau nanya beberapa hal. Sebenarnya waktu ngambil Sabrina, akhirnya oke gue jalan ini excited banget nggak? Banget. Excited itu dalam bentuk yang kan udah tahu nih ya, secara Diajeng ini sangat-sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu. Kan kalau horor ini kan pasti banyak gangguan. Nah, aku perlu tahu nih, mumpung bisa nanya. Gangguannya apa aja sih selama syuting Sabrina? Yang orang lain nggak tahu lah, pokoknya sekarang kasih tahu. Jadi ada satu lokasi emang apa ya, buat aku overwhelmed tuh, kayak terlalu banyak banget yang ada di situ. Akunya agak kewalahan sebenarnya karena capek juga. Itu kita emang berapa kali pulangnya pagi. Terus ada satu malam itu nggak tahu gimana ada satu sosok perempuan yang mendekat tapi agresif banget. Kayak kalau biasa mereka mau mendekat kan emang mau kenalan, tapi ini tuh bener-bener yang maksa sampai bikin badan jadi nggak enak. Aku maksudnya tiba-tiba nggak enak badan, terus setengah aku tuh kayak udah lemes tuh nya. Tim ada yang tahu nggak? Atau ada yang sempet ngomong nggak? Tahu, tapi setelah yang kedua, jadi udah nih aku coba untuk ngusir sendiri karena terganggu banget. Berhasil diusir. Habis itu baru 20 menitan balik lagi. Balik lagi makin gak enak, kepala aku sakit juga. Terus aku kayak, lu mau ngapain sih gitu, mau apa gitu. Terus makin gak enak, aku lihat keluar di situ ada siapa ya yang nolongin, Pak Yanto ya? Iya, Pak Yanto. Ada Pak Yanto. Terus tanya Pak Yanto, tolong dong Pak Yanto, aku nggak ini nih kayak nggak enak banget badan aku, soalnya ini cewek ini agresif. Iya. Kenapa gitu, kayak udah deh lo sana aja gitu, kemarin kenapa nggak kayak gini, malam itu aja. Akhirnya dibantuin lagi, dibantuin sama Pak Yanto. Itu bulan nggak? Oke. Udah dibantuin sama dia, aku udah mulai agak enak kan, udah ngopi. Datang lagi. Terus aku kayak, aku udah agak kesel sebenarnya di situ. Lo mau apa? Itu jam berapa? Masih nggak? Udah Di atas jam 12-an ya? Iya, di atas jam 12-an. Terus aku tanya, kenapa sih lo mau ngapain gitu? Terus akhirnya ya udah aku duduk, aku fokus, aku coba komunikasi sama dia, aku buka baru. Sebelumnya tuh aku nggak mau buka karena emang sengaja. Iya, mau fokus kerja kan? Iya, kayak go away gitu. Aku gitu terus. Jadi setelah yang ketiganya aku yang, yaudah lo mau ngomong apa? Sekalian nih aku mau nulis cerita deh kalau misalnya mau cerita gitu. Terus bukan dia malah cerita, malah ngebawa sesuatu yang gede banget di belakang dia. Terus kayak yang anehnya lagi, yang makhluk besar ini kayak ada tali ngiket ke dia tuh apa ya nya? Tali ngiket ke dia ke perempuan ini atau ke perempuan ini. Jadi kayak ada sesuatu yang ngiket perempuan ini sama si makhluk besar ini, dan mereka itu tinggalnya di satu pohon di belakang di villa di puncak ini. Aneh nggak sih? Apa dia minta tolong dilepasin, minta tolong. Tapi aku kayak, cuman mereka menyampaikannya nggak bisa kali. Mungkin ya, karena aku juga ngeblok, terus aku juga udah mulai kesel dan nggak terlalu mau dengerin karena pas udah ngeliat lo kok malah bawa makhluk gede sih. Jadi aku kayak udah gitu. Dan aku sakit kepala sampai besok. Oke. Karena gimana ya nya, kan badannya mungkin lagi capek juga, terus ya harus fokus kan. Terus ya ngebuka komunikasinya, ketemunya mungkin pas udah kayak nggak pas juga, aku nggak terlalu mau fokus ke sana, ya jadinya ya nggak enak badan. Jadi dari salah satu pohon di belakang itu, kalau kayak gitu apa sih antara si makhluk yang si sosok perempuan ini ada hubungan dengan yang gede ini, apa diikat apa gimana sih itu, kan gimana ya, apa kers atau apa sih?
Jadi sebenarnya kondisi makhluk astral yang diikat seperti itu, biasanya mereka ini salah satu indikasi pernah ada orang pintar yang ngebuang mereka untuk tidak kemana-mana. Jadi dikunci di satu tempat, which is di pohon itu. Jadi kadangkala ada orang pintar yang diminta untuk membersihkan satu rumah atau apa, atau gedung atau apa, asal main buang gitu aja, tapi tidak memikirkan masa depan yang dibuang. Jadi kan tidak ada peri kemanusiaannya, menyelesaikan masalah tapi tidak memperdulikan efek setelahnya nih gimana buat mereka. Iya, kasian juga ya. Ya harusnya kan perjanjian, oke, kamu pergi dari sini tapi jangan masuk lagi ke sini, cari tempat yang kosong. Bukan di itu hitungannya kayak dikunci, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika dibuang ke pohon itu, ya udah di pohon itu. Sementara mereka kan energi tetap hidup. Nah makanya ketika ada di Ajeng, mereka bisa mencoba untuk melakukan kontak untuk minta tolong dilepaskan. Makanya ketika migrain, sakit kepala segala macam itu adalah bentuk komunikasi yang belum diterjemahkan. Iya, karena ya maaf ya, soalnya kan Nyanya tahu kan kalau lagi kalau di lokasi, apalagi kita lagi mau kerja, ada sesuatu yang mesti kita hafal dan lain-lain, pasti nggak fokus juga. Iya, itu juga nggak bisa dipaksain gitu. Jadi Pak, kita emang aduh PR banget ya kalau gitu deh. Gangguannya yang paling buat aku nyebelin sih itu, karena dia terlalu apa ya, kok ini banget ngedeketinnya tuh sampai kayak gitu berkali-kali gitu. Kalau yang lain sih mungkin cuman melihat sosok, ada beberapa sosok unik, rambutnya panjangnya tapi nggak tahu sampai mana. Tapi dia apa sih nggak ganggu, cuman perlihatkan sosoknya gitu. Kalau yang lain ya biasalah mual, karena banyak, kalau menurut aku memang banyak yang kayak tadi Nyanya bilang buangan, cuman bentuknya ya campur. Aku nggak ngelihat badannya seperti manusia. Jadi ada bulunya, terus ininya tuh tangannya kayak tangan binatang, kukunya kayak gitu. Jadi kukunya tebal-tebal. Jadi lebih baik aku pura-pura nggak ngeliat gitu. Cuman ya kalau ditanya capek nggak syuting Sabrina? Capek. Jujur capek, tapi setidaknya itulah bentuk kerja keras buat penonton. Jadi ketika nonton tanggal 12 Juli ya, Sabrina, kalian harus tahu seluruh film yang ditonton dari awal sampai akhir itu behind the scene-nya perjuangannya seperti yang diceritakan oleh Diajeng Sara Wijayanto. Nih ada kesempatan nih buat yang jomblo-jomblo lagi pada PDKT, ajak nonton Sabrina. Tanggal berapanya? 12 Juli. Tuh, tanggal 12 Juli. Soalnya kalau nonton film Sabrina nggak boleh sendirian. Pas banget buat yang lagi PDKT. Sekarang bilang aja sama mereka, kamu tanggal 12 Juli ngapain? Ikuti sama aku. Temenin dong. Nah, ya kan? Bener nggak? Yaudah, nonton ya. Jangan nonton sendirian. Dadah. Makasih ya, Nya. Makasih ya.